Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Saudara, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda beberapa hal mendasar tentang hukum kontrak internasional. Pertama yang perlu Anda ketahui bahwa kontrak internasional itu adalah sebuah perbuatan perdata yang melibatkan dua entitas atau lebih. Entitas hukum dimaksud atau legal entity bisa berupa orang per orang atau korporasi atau perusahaan. Artinya sampai di sini kontrak internasional itu bisa dilakukan baik oleh individu ataupun korporasi. Hubungan hukum dimaksud berupa adanya promise atau janji dari satu pihak kepada pihak yang lain, atau kedua belah pihak membuat janji. Saudara sekalian, kontrak internasional itu bisa terjadi apabila ada kesepakatan dari entitas hukum berupa individu atau korporasi yang berbeda kewarganegaraannya, atau sekalipun kewarganegaraan dari para pihak sama, namun jika para pihak yang membuat kontrak itu menciptakan legal effect atau akibat hukum outside the country atau di luar negaranya, maka yang berlaku juga adalah hukum kontrak internasional. Misalnya ketika orang Indonesia membuat kontrak dengan orang Indonesia lainnya dan pelaksanaan kontraknya berlangsung di Sydney, Australia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Australia atau hukum kontrak internasional. Lalu saudara, yang penting Anda ketahui bahwa di dalam kontrak internasional itu ada elemen atau unsur asing yang di dalam beberapa literatur disebutkan dalam bahasa asing sebagai foreign element. Ini yang merupakan ciri atau penentu apakah suatu kontrak itu kontrak internasional atau bukan. Jadi indikator bahwa suatu kontrak termasuk atau terkualifikasi sebagai kontrak internasional adalah jika kontrak itu memiliki unsur asing di dalamnya atau foreign element. Apakah yang dimaksud dengan foreign element atau unsur asing dalam suatu kontrak internasional? Yang pertama, beda kewarganegaraan. Jadi para pihak yang membuat kontrak internasional itu memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Yang kedua, para pihak memilih domisili hukum yang berbeda. Ketiga, hukum yang dipilih adalah hukum asing. Keempat, penyelesaian sengketa dilangsungkan di luar negeri. Kelima, pelaksanaan kontrak dilakukan di luar negeri. Keenam, penandatanganan kontrak juga dilakukan di luar negeri. Ketujuh, objek kontrak ada di luar negeri. Kedelapan, mempergunakan bahasa asing. Dan kesembilan, mempergunakan mata uang asing. Nah saudara, selanjutnya hal yang penting Anda ketahui adalah perbedaan antara kontrak nasional dengan kontrak internasional. Pertama, perbedaannya adalah dari segi bahasa yang digunakan. Kebanyakan kontrak internasional itu mempergunakan bahasa asing. Yang paling sering dipergunakan tentu adalah bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Sementara kontrak nasional mempergunakan bahasa nasional masing-masing. Misalnya jika kontrak nasional itu dilakukan oleh warga negara Indonesia, tentu bahasa Indonesia lah yang akan dipergunakan di dalam kontrak nasional yang bersangkutan. Yang kedua, kontrak internasional itu mempergunakan mata uang asing. Untuk poin ini, kebanyakan kontrak internasional itu mempergunakan mata uang dolar atau mata uang lainnya. Kalau kontrak nasional biasanya mempergunakan mata uang nasional seperti rupiah untuk kontrak nasional di Indonesia. Lalu yang ketiga, perbedaan antara kontrak internasional dengan kontrak nasional adalah bahwa kontrak internasional itu menjadi lebih kompleks, lebih rumit, sebab di dalamnya terdapat dua atau lebih sistem hukum. Misalnya, jika yang membuat kontrak adalah orang Indonesia dengan orang Malaysia, maka tentu sistem hukum yang terlibat adalah sistem hukum kontrak Indonesia dan sistem hukum kontrak Malaysia. Namun jika di dalamnya lagi terlibat orang Thailand atau orang Singapura dan orang Brunei Darussalam, maka tentu akan terdapat lebih dari dua sistem hukum yang berlaku di dalam kontrak internasional yang bersangkutan. Saudara, konsekuensi dari adanya sistem hukum yang berbeda itu mengakibatkan
sumber hukum kontrak internasional itu sangat bervariasi. Variasi dari hukum kontrak internasional itu muncul karena ada alternatif untuk memilih hukum mana yang akan berlaku dalam kontrak internasional itu. Jadi karena dalam hukum kontrak internasional terdapat dua sistem hukum atau lebih, maka muncullah alternatif atau pilihan untuk hukum yang akan dipergunakan dalam kontrak internasional yang dimaksud. Beda halnya dengan kontrak nasional yang di dalamnya tidak memberikan adanya pilihan hukum layaknya pilihan hukum yang muncul dalam kontrak internasional. Nah, saudara, kondisi banyaknya alternatif atau pilihan hukum dalam kontrak internasional itu telah menciptakan suatu pluralisme hukum.